semuanya, hari ini saya akan membahas tentang pajak. Apa sih itu pajak? Sebuah pengertian pajak harus memiliki 4 unsur berikut, yaitu yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara, yang mana artinya adalah setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya, maka ada ancaman sanksi administrasi. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak berbeda dengan retribusi pajak yang merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayarkan. Yang keempat, berdasarkan undang-undang, yang mengartikan pajak diatur dalam undang-undang negara. Nah, jadi mengapa kita harus bayar pajak? Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita membayar pajak. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara lewat APBN. Manfaat pajak. Manfaat pajak terbagi menjadi 3, yaitu manfaat pajak untuk negara, manfaat pajak untuk masyarakat, dan pengalokasian dana pajak. Manfaat pajak untuk negara yaitu yang pertama, digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Yang kedua, digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, digunakan untuk mengelola keluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lainnya. Yang keempat, digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif, dengan arti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Manfaat pajak untuk masyarakat. Yang pertama, digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalan sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Digunakan juga untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Digunakan juga untuk menyediakan pelayanan transportasi umum dan juga digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Yang ketiga, pengalokasian dana pajak, yaitu mengembangkan fasilitas Sumatera Laut melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan, membangun jalur kereta api, membangun LRT atau rail sheet sepanjang 23 km. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh dan taat dan disiplin semata, tetapi diikuti sikap egois juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. Namun, tidak hanya berhenti sampai di situ. Justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya. Misalnya, penerapan tarifnya, mekanisme pengadaan pajaknya, dan pulasnya benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju. Maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak, baik pelayanan medis gratis sekolah, moral jaminan sosial, maupun alat-alat transportasi mulai menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakannya kesadaran atau pajak ini, diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan lunasi pajaknya, awasi penggunaannya, tidak hanya suara dan gangguannya semata yang nyaring, namun bisa benar-benar terwujudkan. Bahkan pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakat sendiri. Terima kasih atas perhatiannya.